'Cause my day nights tied me down with silk chains wrapped around my soul. It seems so obvious that I should put an Halo guys, balik lagi ke channel CJM. Dan akhirnya ini dia video Q&A spesial di 1000 subscribers kita yang udah gue janjiin dari dulu. Dan selamat buat kita semua, karena ini pasti bukan cuma pencapaian gue, kita udah nyampe 1000 subscribers, tapi adalah bantuan dari kalian juga, support dari kalian, dan juga pastinya kalian udah ikutan subscribe juga. Dan kita bisa nembus angka 1000 yang dari awal gue bikin channel ini tuh gue bener-bener gak pernah kepikiran gitu kita bisa nyampe ke sini. Tapi kita udah nyampe ke sini sekarang, dan sesuai yang gue janjiin, gue kemarin juga udah sempat bikin video khusus buat kalian, istilahnya kayak naruh pertanyaan kalian di sana, dan feedback dari kalian luar biasa banget. Gue ngucapin terima kasih buat semua yang udah jawab, tapi kayaknya saking banyaknya gue nggak bisa jawab semuanya bener-bener di video ini. Karena kalau misalnya gue jawab semuanya, kayak bisa video bisa sejaman lebih sih. Jadi mungkin gue bakal, kalau kalian mau, gue pastinya seperti biasa taruh polling di kanan atas. Kalau misalnya kalian mau, gue bisa bikin mungkin part 2, part 3 buat Q&A ini buat nanti. Dan pasti kita coba dulu, gue bakal coba untuk jawab beberapa pertanyaan dulu untuk spesial 1000 subscribers ini. Jadi kita langsung mulai aja dari pertanyaan pertama. Ini dari Oki151502. Dia nanya, "Bang, arti CJM apaan?" Dan pasti jangan lupa pakai hashtag Q&A CJM, karena kalau nggak pakai hashtag gue nggak bisa cari, dan juga lebih susah, dan gue nggak bakal jawab juga. Jadi pasti ini juga ada beberapa yang nanya, nggak cuma satu yang nanya, dan udah ada yang jawab juga. CJM itu sebenarnya adalah singkatan atau inisial nama gue, Calvin Joshua Makaminang, yang gue singkat jadi CJM. Jadi kenapa gue pakai CJM namanya? Dulu sebenarnya gue sempat bingung pas gue mau bikin. Dulu awalnya ini kan CJM, kalau kalian tahu, adalah kepecah dua, CJM Football dan juga CJM Gaming. CJM Football itu ya bener-bener kayak bola, ini di Twitter dulu awalnya. CJM Football tentang bola semua, dan CJM Gaming itu tentang game. Gue main game, FIFA, segala macem. Dulu juga gue sempat main Pokemon, segala macem lah. Dan dari Twitter ini gue mikir, gue pengen coba buat bikin video, akhirnya ke YouTube. Tapi waktu itu sempat gue nggak kepegang karena dua channel ini. Jadi gue mutusin untuk akhirnya gue gabungin jadi satu, dan gue ilangin embel-embel belakang gaming dan juga football. Akhirnya jadilah CJM doang, yang sebenarnya adalah kepanjangan nama gue, Calvin Joshua Makaminang. Selanjutnya ada pertanyaan dari MIP Gamer. Dia nanya kenapa milih bikin video FIFA di YouTube. Jadi simple jawabannya. Pertama, karena gue suka FIFA, gue suka sepak bola pastinya, gue suka FIFA. Itu salah satu hobi gue, main FIFA. Dan menurut gue kayak ya wadah paling oke untuk main FIFA adalah YouTube. Karena kalau misalnya mungkin ada Twitch, dan ada juga beberapa mungkin streamer yang main di Twitch. Cuman kayak kalau untuk remote gitu lebih seru kalau per episode gitu nggak sih kalau misalnya. Karena kalau misalnya live stream kan berarti langsung panjang, misalnya sejam 2 jam, dan itu langsung main ke remote gitu. Kayak nontonnya, jujur kalau dari gue sendiri, gue malas sih nontonnya kayak sejam 2 jam gitu. Mendingan gue nonton yang per episode, misalnya setiap hari 15 menit, 20 menit, itu lebih oke sih. Jadi itu sebabnya gue milih di YouTube. Selanjutnya dari Felixius Ferdinand Pratama. Dia nanya, "Bang, inspirasi abang untuk bikin channel YouTube apa?" Jadi sebenarnya inspirasi gue awalnya itu adalah, pastinya ada, gue sering sebut channel gue, ada satu YouTuber luar dari UK, itu namanya adalah Spencer Owen. Jadi dia itu istilahnya kayak kontennya mirip kayak gue sebenarnya, awal dari FIFA, dari game segala macam. Tapi dia setelah channelnya berkembang, dia kembangin segala macam, dan akhirnya channelnya jadi gede, dan dia masukin beberapa konten sepak bola yang menurut gue dia itu salah satu YouTuber sepak bola luar negeri yang paling bagus. Karena dia sampai bisa bikin, kalau kalian tahu, dulu gue sempat bikin videonya namanya Wembley Cup. Jadi Wembley Cup ini adalah kayak istilahnya kayak reality show. Jadi ada ikut campur dari beberapa YouTuber juga, dan puncaknya mereka main 11 lawan 11 di Wembley Stadium di UK. Dan Wembley Stadium pasti kalian tahu adalah salah satu stadion terbesar di UK, dan merupakan kandang dari timnas Inggris. Dan dia bisa wujudin mimpi dari beberapa YouTuber tersebut yang ada di tim sepak bola ini, 11 lawan 11 ini, untuk main di stadion sebesar itu. Dan kayak ada crowdnya juga, ada penonton juga berapa puluh ribu waktu itu. Jadi menurut gua kayak ini luar biasa banget. Dia bisa ngewujudin lah dari mimpi-mimpi yang cuman kayak orang main FIFA, jadi mulai nge-YouTube doang, sampai akhirnya bisa
main di stadion sebesar itu dan bener-bener main sepak bola beneran gitu loh. Jadi bisa dibilang itu inspirasi gua, salah satu inspirasi gua. Tapi ada juga kayak beberapa YouTuber luar, kayak kalau misalnya kalau kalian tahu MGH itu juga YouTuber FIFA juga yang gua nonton dari dulu banget, dari awal banget gua tahu YouTube, gua nonton dia dan itu salah satu inspirasi gua juga. Selanjutnya dari Syaikan 1933, dia nanya kepikiran buat main FUT atau enggak, Ultimate Team. Gua sejujurnya nggak pernah main FUT, jadi mungkin untuk saat ini belum dulu, karena gue juga lebih gue lebih suka main career mode sih, kayak personalnya gue lebih suka main career mode. Jadi mungkin untuk foot daripada gue paksain gitu, gue males juga, gue nggak suka dan gue paksain bikin, mendingan gue stay di career mode aja. Dan ada lagi dari Fazri Great Gamer, dia bilang, "Bang, ceritain kok abang bisa jadi YouTuber kayak sekarang." Sebenarnya gue agak gimana ya, gue bukannya nggak mau disebut YouTuber, tapi gue lebih suka disebut content creator, karena ya itu yang gue lakukan gitu loh. Kayak menurut gue konten kreator kayak lebih enak aja didengarnya gitu loh, karena gue bikin konten dan gue ya bagiin untuk kalian kan. Tapi untuk ceritain kenapa bisa jadi YouTuber, jadi dulu awalnya itu sebenarnya karena gue tahu edit video segala macam. Tuh awalnya dulu dari tugas SMA gue, tugas di sekolah dulu ada sempat kayak tugas untuk bikin short movie gitu, dan gue akhirnya kelompok pastinya, gue bikin beberapa teman segala macam, dan gue kebagian tugas buat ngedit. Dan itu kayak gue ngeditnya pakai Movie Maker yang bener-bener kayak noob banget lah, kayak ngeditnya bener-bener yang asal-asalan banget, cuttingnya masih jelek segala macam. Dan di situ gue kayak nemuin nih, wah seru banget ngedit video. Akhirnya awalnya itu gue coba untuk bikin cover lagu. Jadi kalau kalian tahu, gue tuh punya kayak channel personal gitu, jadi gue bikin cover lagu segala macam, sampai akhirnya kayak gue bisa jadi sampai sekarang bikin FIFA segala macam. Itu juga prosesnya lumayan panjang sih. Jadi pokoknya intinya awalnya itu gue bisa kepikiran buat nge-YouTube adalah karena tugas sekolah bikin video, dan gue kayak nemuin fun banget nih ngedit video. Dan gue ya kayak sambil gue lihat-lihat juga di YouTube juga, waktu itu kayak baru mulai berkembang, zaman-zaman kayak Niga masih awal-awal banget, yang masih pakai webcam jelek. Tahun berapa tuh, 2011 2012 kali itu, pokoknya masih bener-bener awal banget. Jadi itu awalnya. Terus selanjutnya RJNS CX spasi X nanya, apa yang membuat Anda semangat buat video dengan giat? Jadi sebenarnya simpel aja sih, kayak gue bikin video pasti gue main FIFA dong, dan gue kayak ya main FIFA salah satu hobi gue, tadi gue udah bilang. Jadi kayak setiap kali gue mau main FIFA, setiap kali gue kepengen main FIFA, ya udah gue tinggal record aja. Jadi segampang itu yang bikin gue semangat. Ya kayak sama aja kalau misalnya gue semangat main FIFA, itu artinya gue semangat bikin video, karena itu yang gue bikin, itu konten yang gue bikin kan. Makanya itu gue selalu bilang kalau misalnya gue bikin konten di YouTube itu, gue bener-bener pengen bikin konten yang merupakan passion gue. Jadi yang gue bikin tuh dengan ya emang gue mau gitu loh, bukan karena terpaksa. Karena itu kalau misalnya kalian melakukan sesuatu yang kalian suka, itu menurut gue kayak bener-bener selain gue berjam-jam ngedit, gue berjam-jam main tuh gak bakal berasa, karena emang gue suka gitu loh. Dan juga hasilnya bisa lebih bagus pasti ya dibanding kalian terpaksa. Terus ada dari Basar Akmal nanya, "Bang, lu kuliah atau udah kerja?" Gue masih kuliah, semester 7 sekarang, jadi udah tahun terakhir. Semoga tahun ini lulus. Harusnya gue tahun ini lulus. Jadi gue masih kuliah, itu jawabannya. Dan dari Bintang FBR nanya, "Bang, pemain sepak bola sama klub yang disukain." Jadi kalau untuk pemain sepak bola, gue bisa bilang gue saat ini paling suka adalah Cristiano Ronaldo. Kalau untuk ya tipikal banget gak sih, kayak mainstream banget ya, tapi gak apa-apa, Cristiano Ronaldo. Dan kalau klub paling suka Arsenal, pasti kalian udah tahu. Terus ada juga dari Atala Watimena nanya, "Bang, ada rencana collab dengan YouTuber Indonesia main FIFA?" Dan ini juga kayak beberapa yang nanya, pastinya ada juga yang suruh-suruh gue buat collab sama Bro Gilang, pastinya Gilang main FIFA. Dan sebenarnya saat ini gue belum kepikiran, karena apa? Karena gue masih main FIFA kayak di kamar gitu loh. Jadi kayak gimana ya, bukannya gue nggak mau, tapi kayak nggak enak nggak sih gue ngundang orang, karena ini kan bisa dibilang kayak semi profesional pekerjaannya untuk kalau misalnya collab gitu. Jadi gue agak nggak enak aja ngundang youtuber lain untuk masuk kamar gue, karena kamar gue super berantakan, kecil. Jadi kayak gue mungkin belum enak, tapi nanti mungkin kalau misalnya semoga mungkin gue kayak udah punya tempat sendiri buat nge-record atau segala macam lah, pokoknya nggak di kamar gue yang masih super kecil berantakan, mungkin gue bisa collab. Tapi untuk sekarang belum dulu. Terus selanjutnya ini panjang nih, Taufik Rizky, gue jawab satu-satu ya. Kalian bisa lihat juga di pertanyaannya, karena gue pasti bakal kasih lihat. Pertama, tempat tinggal di mana? Jadi gue tinggal di Jakarta Utara, Kelapa Gading.
Terus buat futsal atau bola lebih suka aparel lokal atau luar. Gua dari dulu selalu pakai Nike untuk sepatu Mercurial, dan gua nggak tahu kenapa gue cocok banget karena gue sempat beberapa kali pakai Adidas dan kayak itu gue langsung cedera ankle, bener-bener kayak langsung gue baru pakai Adidas gue cedera ankle. Jadi tuh kayak sepatu Adidas tuh lebih ceper karena gue biasa pakai Mercurial. Sepatu Adidas tuh entah kenapa lebih ceper, jadi pas gue napak itu bener-bener kayak nggak cocok gitu, makanya langsung ankle. Dan sampai sekarang gue masih pakai Mercurial, walaupun sekarang gue juga punya sepatu apa sih namanya, Specs, ya itu dia Specs. Jadi gue juga pakai Specs karena gue ganti-ganti kalau futsal. Tapi kalau untuk bola lapangan gede gue sampai sekarang masih pakai Nike Mercurial. Selanjutnya menurut lo lebih asik bola atau futsalnya? Gue suka nih pertanyaan kayak gini. Jadi sebenarnya kalau dari dulu itu gue dasarnya tuh futsal. Dari SD gue main futsal, tim sekolah, SMP tim sekolah futsal, SMA juga tim sekolah futsal. Tapi SMA ini gue sempet kebagi dua. Jadi gue selain gue main di sekolah gue futsal, gue juga main buat adalah pokoknya kayak tim, gue dipanggil buat main tim gabungan gitu sepak bola. Jadi gue sempat main dua. Dan sebenarnya kalau ditanya lebih seru futsal atau bola, mungkin gue saat ini bisa bilang futsal, karena selain gue bener-bener seringnya main futsal, kayak gue juga kalau misalnya biasa main sama temen-temen gue futsal, jarang banget main bola karena bola 11 orang 11 dan kayak susah nyari orangnya 22 orang. Kalau futsal kayak lu 10 mainnya lu udah bisa main. Jadi mungkin untuk saat ini gue bisa bilang futsal, tapi gue nemuin funnya sih main bola, kayak seru banget main bola sebenarnya sih. Tapi mungkin nanti kalau misalnya gue udah bisa lebih sering main bola, gue bisa ganti jawaban mungkin. Tapi untuk saat ini gue jawab futsal dulu. Terus pertanyaan selanjutnya, serunya jadi YouTuber itu apa? Sebenarnya ya serunya gue main, gak cuman gue main, gue ngerasain enaknya sendiri. Kayak misalnya gue nyetak gol, gue gak heboh sendiri gitu loh. Kayak gue bisa bagian kalian, dan kalian juga bisa kayak ngikutin perjalanan gue di career mode segala macam. Itu serunya sih kalau gue lihat sekarang. Terus pertanyaannya lagi, kalau persepak bola Indonesia udah bagus, kayak liga atau apanya gitu, mau nggak ngebahas itu? Pastinya mau, karena saat ini kemarin juga gue sempat bilang, karena kan udah tahu gue ngebahas timnas Indonesia, tapi gue sempat bilang gue nggak mau ngebahas, bukan nggak mau sih, kayak gue emang nggak nonton gitu loh. Untuk yang Liga Kopi kemarin yang entahlah apa itu namanya, itu gue nggak nonton, dan gue emang kayak males bahas karena itu juga menurut gue bukan liga official gitu loh. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ESL 2017 udah kick off dan ini kayak udah mulai settle liganya, udah mulai jalannya bagus, mungkin gue bakal coba untuk bahas. Semoga aja itu terjadi sih, karena gue nggak mau PHP-in kalian, gue nggak mau kayak ngomong tapi ntar gue nggak bikin. Terus ya itu udah selesai ya pertanyaan dari Taufik Rizky. Jadi thank you buat Taufik Rizky, pertanyaan lumayan panjang tapi nggak apa, pertanyaannya gue suka juga. Terus dari Raihan Harliando sekarang, dia nanya tim apa yang jadi favorit gue di FIFA 17. Jadi kalau sekarang mungkin gue bisa jawab apa ya, mungkin Barcelona kali ya, karena selain gue suka jersinya, gue bener-bener suka Messi, real face-nya, rambutnya yang blonde itu gue suka banget. Neymar gue bener-bener suka banget, rambutnya dan juga tatonya tuh bener-bener mantap banget. Jadi mungkin bisa dibilang kayak Barcelona tuh gue suka karena emang pemain-pemainnya bagus, kualitasnya bagus luar biasa. Messi, Neymar ya kayak pemain-pemain terbaik dunia. Terus mereka juga punya beberapa scan face yang menurut gue bisa dibilang terbaik di FIFA 17 gitu loh. Contohnya Messi dan juga Neymar, itu dia. Terus selanjutnya ada dari Nur Alif Fahmian Sari. Dia nanya kenapa suka Arsenal dan berapa umur gue. Jadi gue suka Arsenal itu salah satunya adalah karena mereka dulu awal-awalnya tuh gue ngeliat karena mereka demen banget promosiin pemain muda. Dan kalau kalian tahu salah satu pemain muda yang bener-bener gue suka dari Arsenal tuh dulu adalah namanya Ryo Miyaichi, itu adalah pemain Jepang. Dan gue bener-bener suka banget, itu kayak pertama kali gue tahu, gue bener-bener pakai terus di FIFA. Walaupun overallnya masih rendah, gue tiap kali lawan temen gue pasti gue pakai Ryo Miyaichi karena dia punya kecepatan luar biasa bagus. Dan gue suka juga kayak cara Wenger treat pemain-pemain muda, kasih kepercayaan segala macam. Itu makanya awalnya gue suka Arsenal. Terus umur gue sekarang 21. Dan selanjutnya dari Iyo aja nanya pilih Barca atau Real Madrid. Agak susah sih karena gue sebenarnya kayak bukan fans berat mereka berdua, tapi kalau disuruh pilih karena di Madrid ada Ronaldo, jadi gue mungkin pilih Madrid. Walaupun gue tadi baru aja ngomong gue di FIFA suka Barca karena blonde-nya Messi, tapi untuk di real life gue lebih pilih Real Madrid daripada Barca karena ada Ronaldo-nya. Terus ada juga dari Bagus Kurnia, kenapa nggak coba mainin PES? Gue nggak suka PES itu karena mereka nggak punya license. Dan menurut gue kayak license itu penting banget. Kayak gue nggak bisa, kayak ya nggak seru aja kalau misalnya main pakai Chelsea dan nama mereka apa ya, London Blue atau apa gitu, setahu gue lupa.
dan kayak jersey mereka nggak asli gitu loh. Jadi kayak gue emang tipe orang yang kayak demen banget kalau misalnya main pakai suatu tim dan mereka punya license yang resmi, liganya segala macam. Itu sebabnya gue main FIFA. Mereka punya Premier League resmi semuanya, liganya, stadionnya, timnya, bahkan saya broadcast package-nya juga resmi. Itu alasan gue nggak main PES. Terus mana nih, dari Human Taker, semoga namanya, kenapa nggak bisa bikin 3 career mode sekaligus? Jadi ya ini pertanyaan bagus. Jadi pasti kalau kalian tahu saat ini kalau misalnya gue ngupload video berdurasi 20-30 menit, 30 menit lah kita anggap, itu gue ngupload waktunya itu bisa makan waktu hampir 10 jam. Dan kalau misalnya, ya kalian hitung aja, kalau misalnya gue ngupload 2 video per hari, 20 jam dong. Kalau 3 video per hari 30 jam, ya sehari 24 jam, kayak nggak nyampe. Dan lagi kayak menurut gue jadi nggak fokus kalau misalnya gue bikin 3 career mode sekaligus. Karena dengan 2 career mode sekaligus aja, itu berarti kalian kepecah 2 gitu kan. Kalian perhatian kalian kepecah 2. Dan kalau misalnya gue bikin 3 career mode, ntar kayak kalian lupa gitu loh yang terjadi di career mode. Misalnya Leicester United sama Juventus gabung nih bersamaan gue mainnya. Kalian kayak bingung, misalnya pemain muda di Leicester Tosun Binici, terus kayak di Juventus ada siapa, di United ada siapa. Jadi kalian bingung, loh ini pemain muda yang mana gitu loh. Jadi menurut gue kalau misalnya untuk career mode lebih baik gue maksimal 2 sih. Kayak 2 aja sebenarnya udah kepecah, tapi masih oke lah, masih bisa untuk dijalanin sekaligus. Tapi kalau misalnya 1 juga kayak gue takutnya kalian bosanan. Jadi menurut gue untuk saat ini pas 2, untuk 3 nggak bisa dulu, karena pastinya tadi gue bilang kalian bisa jadi bingung nanti pemain-pemainnya segala macam. Terus kalau misalnya, apalagi kalau misalnya lagi berusaha transfer terus barengan semuanya, ya ini gue ikutan pusing sih karena gue harus beli pemain mana di tim mana, itu kayak beda-beda semua. Jadi itu alasannya. Terus Dul Mujib nanya kenapa openingnya ganti. Karena 2017 gue pengen sesuatu yang baru, jadi gue ganti. Dan gue udah bosan juga sih sama yang kemarin, jadi gue pengen ganti. Terus mana nih, dari Isharul Atma, dia nanya, bang gak pengen bikin player career mode. Jadi ini sebenarnya waktu itu awal gue pernah bilang, awal 2017 gue pengen coba buat bikin, tapi sampai saat ini belum gue bikin. Mungkin nantilah kayak saat FIFA 17 lagi masuk ke titik jenuhnya, karena ini pasti kalau FIFA gitu pasti ada titik jenuhnya nih, mulai mungkin bulan Mei, Agustus gitu loh. Jadi di saat kayak udah mau abis masa FIFA 17, udah mau naik ke FIFA 18, pasti itu kan ngebosenin banget kan. Dan pasti itu kayak gue udah main mungkin 5-6 career mode. Jadi itu mungkin saatnya menurut gue tepat untuk gue bikin player career. Dan semoga aja ntar gue bisa bikin, karena gue sebenarnya punya kayak beberapa ide bagus sih buat player career mode. Tapi nanti kita lihat aja gimana. Terus dari Tommy Ramadanur, dia punya 2 pertanyaan. Yang pertama, Bang Calvin pernah kepengen live streaming main FIFA atau main PES bareng temen nggak? Jadi kalau live stream gue saat ini belum bisa karena laptop gue nggak kuat. Itu dia alasan utamanya. Jadi kayak ngadet banget, pasti kayak berisik banget dia. Kalau misalnya dia marah-marah pasti kalau misalnya gue suruh live streaming. Jadi untuk saat ini jangan dulu, gue takut meledak sumpah. Terus main PES bareng teman, gue biasa nggak main PES kalau bareng teman, gue bisa FIFA juga. Lumayan sering main FIFA bareng teman dan itu seru sih. Terus oh ya, kalian kalau misalnya mau lihat gue main FIFA bareng teman-teman gue, bisa komen di bawah. Ntar mungkin gue bisa coba buat bikin videonya. Terus yang kedua, sebutin game sepak bola yang paling sering dimainin selain di PS4. Gue nggak main game sepak bola selain di PS4 sih. Kayak gue cuma main FIFA, Football Manager gue nggak main, PES juga gue nggak main. Jadi saat ini gue cuma main FIFA di PS4, nggak ada game lain. Terus ada pertanyaan lagi dari Muhrov, nanya, bang pemain favorit di FIFA 17 siapa? Nah ini dia, kalau misalnya kalian nonton Winter Series kita kemarin, 25 pemain favorit, pemain muda favorit gua, kalian bisa tahu. Dan kalau misalnya kalian mau tahu, kalian nonton aja. Ada di urutan pertama itu pemain favorit gua, jadi gua gak bakal jawab di sini. Ini kayak clickbait juga ya, hebat juga gua ya. Terus ada lagi Faisal Nur Fadila nanya, lebih milih FIFA 17 atau PES 2017. Tadi gua udah lumayan jelasin dan gua jawab lagi, sekarang gua lebih milih FIFA 17. Terus dari Akyuta Uta nanya, cita-cita gue waktu kecil apa? Kayak tipikal gak sih kalau cita-cita waktu kecil? Kalau waktu kecil ditanya pasti jawabnya jadi dokter gak sih? Tapi kayak setelah beberapa tahun mungkin gue sempet bener-bener, karena gue bener-bener suka bola tuh dari kecil banget. Udah dari gue mungkin sebelum SD kali, gue udah mulai kayak tahu nendang-nendang bola. Dan dulu kartun-kartun gue nonton kayak model-model Tsubasa gitu-gitu udah ada, dan itu salah satu yang bikin kayak gue semakin suka bola sih, karena Tsubasa. Terus itu cita-cita gue dulu sempat mau jadi pemain bola, tapi ya setelah kayak tahu keadaan Indonesia gimana segala macam, dan jadi main bola di Indonesia itu lumayan suram segala macam, jadi
gue udah nggak kepikiran lagi. Tapi waktu kecil gue sempet pengen jadi main bola dan dokter pastinya, karena tipikal. Terus dari Vincentius Kevin, dia nanya motivasi mulai buat konten di YouTube itu apa. Jadi kalau motivasi itu sebenarnya apa ya, dulu tuh gue pengen aja gitu. Gue actually ya kalau boleh jujur, gue waktu itu baru putus dari mantan gue. Terus kayak gue bener-bener bosen, gue nggak ngerti gue mau ngapain lagi. Dan itu awalnya sebabnya gue dulu bikin cover di YouTube itu karena ya galau. Gue bikin cover di YouTube. Gue inget banget dulu cover pertama gue tuh kayak lagu galau deh, tapi pasti sekarang udah gak ada sih, karena udah gue hapus tuh. Video pertama gue jelek banget, bener-bener makanya gue hapus. Tapi sebenarnya ya bukan motivasi sih ini, cuman kayak itu yang bikin gue pengen bikin adalah karena gue bener-bener lagi bosen banget, gue gak tau mau ngapain. Dan gue kayak ngeliat, wah kayak keren juga nih kalau misalnya bisa jadi YouTuber. Jadi gue akhirnya bikin video di YouTube tuh, video pertama. Terus dari Rashid Gamers, dia nanya, Bang Calvin umur berapa? Tadi gue udah jawab 21. Sejak kapan mulai nge-YouTube? Nah, sejak kapan mulai nge-YouTube ini, gue upload video pertama gue, kalau gue bikin channel personal gue, Calvin Makaminang itu kalau nggak salah waktu itu tanggal gue lupa, April 2011 deh kalau nggak salah. Jadi tuh bener-bener masih udah lama banget, 6 tahun lalu, gila. 2011 tuh gue pertama kali bikin channel, tapi untuk uploadnya seingat gue 2012 deh, itu pertama kali gue bikin konten. Dan ya dari situ pastinya progresnya lumayan panjang sampai akhirnya, prosesnya lumayan panjang sampai akhirnya bisa ada channel CJM ini dulu sekarang. Karena channel yang Calvin Makaminang gue udah kayak gak pernah sentuh sih. Gue bingung juga mau bikin konten apa gitu loh, karena ya emang gue yang konten yang gue suka dan yang gue enjoy bikin ya semuanya di CJM ini, sepak bola dan juga FIFA gitu. Jadi menurut gue kayak buat apa gue maksa bikin konten di channel personal gue. Terus dari Hatim Sumana nanya, apakah abang mainin game selain FIFA dan juga Last of Us? Untuk PS4 gue nggak main apa-apa, gue cuma main FIFA sama Last of Us. Jadi emang itu dua game yang gue bener-bener suka banget, dan menurut gue itu udah cukup menyita waktu gue sih. Makanya kalau misalnya gue nambah lagi, kayak lama-lama gue bisa nggak punya hidup sih. Kayak gue, ya kerjaan gue main di depan PS4 mulu, dan itu nggak bagus, gue nggak mau. Makanya gue batasin FIFA sama Last of Us doang, gue nggak main game lain. Terus nah ini ada yang lucu nih dari DM, Bang kalau mau kirim-kirim kemana? BTW, kalau misalnya gue kirim keyboard jangan dijual di Kaskus ya. Ini kayak gue tahu nih nyindir siapa, tapi gue gak mau sebut. Tapi kalau misalnya mau kirim-kirim mungkin bisa DM di Instagram aja. Nanti gue mungkin bisa kasih tahu kalau misalnya mau kirim harus kirim kemana segala macem. Karena lumayan personal dan gue kayak gak mau sebut alamat gue di sini gitu loh. Jadi terus ada lagi pertanyaan selanjutnya dari DM, kenapa lu mau nge-YouTube? Tadi gue udah bilang juga sebenarnya motivasi awal gue karena gue bosan dan gue kayak emang pengen coba sesuatu yang baru gitu loh. Jadi itu sebabnya gue coba buat nge-YouTube. Terus ada juga pertanyaan dari Bunda Emi. Bunda, malam Bunda, gue mau jawab pertanyaannya. Kira-kira sehari bisa bikin berapa video? Jadi sebenarnya kalau misalnya video-video pendek kayak 5 menit, 10 menit, gue bisa sih ngupload 4 video. Karena ya waktu uploadnya kayak nggak selama itu, nggak makan waktu sepanjang itu kalau misalnya kayak gue upload video 30 menit. Tapi pastinya mungkin kayak kalian lebih suka gue upload video dengan durasi panjang. Makanya itu saat ini gue kayak stick 1 video per hari. Dan kayak gue juga pastinya masih kuliah dan gue masih ngurusin beberapa hal. Kayak gue juga sering pergi-pergi sama teman-teman gue. Jadi kadang-kadang emang gue harus minta maaf kalau misalnya gue gak bikin video. Tapi kalian pasti tahu juga lah kalau misalnya gue emang lagi nganggur di rumah seharian dan gue emang bisa bikin video terus, gue pastinya kan pernah kan kayak gue ngupload sehari 3-4 video gitu loh. Dan itu actually kayak masih bisa, mungkin batas maksimal gue 4 kali ya. Gue kayak pernah deh ngupload 4 video sehari kayaknya ya, kalau misalnya gak lupa. Tapi kalau 5 kayak kebanyakan sih. Bingung juga mau bikin apaan lagi, gila 5 video dah. Terus selanjutnya ada dari Alvando Inyo apa Inyo nih, maaf kalau misalnya gue salah sebut namanya ya. Dia nanya kedepannya tetap mau main FIFA atau main semua game. Jadi ini pertanyaan bagus juga, karena emang istilahnya kayak gue nangkep audiensnya saat ini adalah mostly orang yang suka sepak bola dan juga FIFA. Kelihatan juga dari pas gue main game Last of Us, view-nya nggak sebanyak career mode gue, FIFA career mode. Jadi mungkin untuk dalam waktu dekat ini gue mungkin bakal stick to FIFA dulu. Gue biarin FIFA sama pasti Last of Us lah, sama konten-konten sepak bola tuh masih gue lanjutin. Dan nanti kalau misalnya ada game bagus mungkin atau ada suggestion dari kalian, minta gue mainin apa atau gue bikin konten apa di YouTube, nggak cuma main game gitu loh. Karena di CJM ini gue pastinya nggak cuma konten game, kalian tahu sendiri, bisa ada kayak gini kan. Jadi mungkin nanti
bisa ada konten lain, tapi untuk saat ini stick to FIFA dulu. Terus ada lagi mana nih? Nah ini Ilham Saputra nanya, Bang lahir tanggal berapa, tahun berapa? Jadi gue lahir tanggal 7 Februari tahun 1995, itu dia. Terus dari Iyo aja, Bang apa game favorit lu di PS4, FIFA 17? Terus dari Jacob Vicola nanya, liga sepak bola yang paling gue suka, Premier League sih, gue bener-bener suka banget Premier League. Karena emang gue ya, yang gue tonton Premier League itu dan kayak sebenarnya yang terjangkau Premier League sih. Kan kalau kalian perhatiin medianya Inggris tuh luar biasa gila, jor-joran. Itu sebabnya kayak bisa dibilang kayak Liga Inggris tuh bukan liga terbaik, tapi liga paling terjangkau. Karena kalau misalnya di Twitternya tuh kelihatan kayak setiap kali Liga Inggris main dibandingin sama Liga Spanyol, Liga Italia main, Liga Spanyol dan Liga Italia itu nggak serame Liga Inggris pemberitaan di medianya, khususnya di Twitter gitu loh. Jadi kayak selain karena bahasa juga sih, mungkin karena mungkin banyak kayak akun-akun Twitter yang ngasih berita Spanyol, Liga Italia dalam bahasa native mereka, dalam bahasa Spanyol dan Italia. Dan pasti untuk orang Indonesia kurang begitu ngerti kan, lebih fasih mungkin dengan bahasa Inggris. Itu sebabnya gue lebih kayak banyak nangkep berita dari Liga Inggris, dan itu yang bikin gue jadi suka sama Premier League pastinya. Dan ini dia ada pertanyaan dari tanpa nama, Bang, abang suka main bola nggak real life, dan abang suka tim sepak bola apa di Premier League? Pas banget nih, sebelumnya kita habis bahas Premier League. Jadi untuk yang pertama, pastinya lah ya, gue suka main bola. Itu kayak salah satu hobi gue dari kecil. Itu hidup gue main bola, jadi nggak usah dipertanyakan lagi, pasti gue suka main bola. Terus untuk tim sepak bola paling gue suka di Premier League ya pasti Arsenal sih, karena itu tim favorit gue. Terus ada dari Dian Mustika, ada rencana bikin konten baru. Untuk saat ini sih mungkin kayak yang baru nih yang bakal gue bikin adalah mungkin challenge gitu, kayak try not to cry, try not to love gitu-gitulah, pokoknya sejenis gitu-gitu. Tapi untuk yang lain masih belum kepikiran. Kalau misalkan punya ide bisa komen di bawah. Terus ada lagi Ronggo Kusumo nanya, main di PC, PS, atau Xbox? Gue mainnya di PS4 pastinya. Tadi juga gue ada beberapa sebut. Nah ini ada pertanyaan panjang lagi nih dari Ijlal Aal. Ada 6 pertanyaan, kita coba satu-satu. Dari yang pertama, tinggal daerah mana? Tadi gue udah jawab, daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Terus mall mana yang paling suka gue kunjungin? Kalau suka itu, karena kalau paling sering gak usah ditanya mall Kelapa Gading sih. Karena selain dekat, karena emang gue tinggal di Kelapa Gading, emang paling lengkap sih kalau di daerah sini mall Kelapa Gading. Tapi kalau misalnya gue paling suka mungkin Grand Indonesia kali ya, karena makanannya enak-enak sih. Gue bener kayak suka banget di sana. Terus kayak enak aja gitu, kayak suasananya lebih enak. Dan bisa dibilang kayak mallnya tuh nggak terlalu apa ya, walaupun kadang rame tapi nggak se-crowded Mall Kelapa Gading kalau lagi crowded sih. Dan Mall Kelapa Gading parah banget kalau lagi rame banget, pusing gue kayak pasar. Terus yang ketiga, rasanya gimana? Subs lu sekarang lagi naik. Senang sih, thank you banget pasti ini. Dan ini yang keempat, ini agak-agak kontroversial tuh, yang apa gue jawabnya. Milih cewek toge tapi pantatnya tepos, atau pantatnya gede tapi itunya tepos? Cuma nanya. Oke, jadi gue kayaknya, gue gak mau sebut, tapi gue pilih yang pertama. Jadi yang pertama gue sebut tadi, itu ya. Terus yang kelima, kalau misalnya ketemu subs lu, subscribers lu, ekspresinya gimana? Mungkin kalau misalnya untuk pertama kali, mungkin agak-agak canggung, malu-malu gimana gitu. Karena belum pernah sih sampai sekarang. Dan kayak mungkin kalau misalnya sampai ada yang, ih Bang CJM gitu, mungkin gue bakal kaget sih pertama sih. Tapi kita coba ya nanti kalau misalnya ada yang ketemu gue pertama, jangan ragu-ragu untuk nyapa, pastinya sapa aja. Karena gue juga kalau misalnya ketemu orang di publik itu, mungkin pertama gue bakal canggung sih. Karena gue actually kayak emang gak pernah ketemu sama orang selain temen gue di publik itu. Cuman kalau misalnya kalian ketemu gue, coba panggil aja. Semoga ekspresi gue gak lebay canggungnya. Tapi pasti gue bakal say hi juga. Terus yang keenam, kenapa channel ini lu kasih nama CJM dan arti CJM itu apa? Tadi gue udah sempat bahas juga. Sebenarnya CJM itu nama panjang gue, Calvin Joshua Makaminang. Dan kenapa gue kasih ini? Karena gue bingung mau namain apa, jadi gue kasih CJM aja, kayak gampang. Terus apalagi nih, kita lihat lagi. Rian Sugiarto bilang kalau misalnya ada FIFA 18 langsung mainin. Ya pasti gue langsung main FIFA 18. Terus ada dari The Guy nanya, Bang lahir di mana? Jadi gue bukan lahir di Indonesia, gue lahir di Anaheim, California, di USA, di Amerika Serikat. Terus dari Enjoys Gamer nanya, selain Arsenal, gue ngefans sama klub apa lagi? Jadi mungkin ini klub kedua yang gue paling suka adalah MU. Karena
dulu waktu kecil kayak gue salah satu klub yang gue tahu pertama itu MU, dan kayak MU emang ya terkenal banget gak sih di seluruh dunia, kayak apalagi dulu gitu pas mereka masih jaya-jayanya itu kayak tahun 90 95 ke atas lah, setelah gue lahir dan setelah gue kayak umur 5-6 tahun gue ngerti bola. Tahun 2000-an awal juga kayak MU lagi bener-bener terkenal banget, dan sempat apa ya, mungkin jersey atau apa mungkin dibeliin sama orang tua gue, dan itu kayak jersey pertama gue kalau saya ingat gue tuh MU. Makanya itu gue benar-benar suka banget, dan salah satunya karena ada Ronaldo juga di MU, makanya itu gue suka MU. Terus ini dia Doni Saka, akhirnya ketemu pertanyaannya banyak banget dari tadi gue scroll nggak ketemu dah. Ini dia yang gue mau jawab juga. Apa sih yang bikin gue semangat terus bikin video? Jadi tadi juga gue udah sempat bahas yang bikin semangat sebenarnya ya emang karena gue semangat main FIFA gitu loh. Karena gue misalnya kayak gue lagi pengen main FIFA ya gue langsung aja sekalian, karena ya itu salah satu enaknya jadi FIFA YouTuber gitu. Karena gue di saat gue enjoy main itu berarti gue kayak sekalian enjoy nge-YouTube gitu, dan itu hal yang bagus banget. Tadi gue udah bahas. Terus inspirasi juga gue tadi udah bahas Spencer Owen. Dan terakhir ketika lagi jenuh bikin atau edit video biasa ngapain, nah, ini hal bagus. Biasa kalau misalnya gue karena edit ini actually kayak emang lumayan memakan waktu, dan gue gak jarang sih, gue kayak lagi bener-bener males ngedit. Gue sempat beberapa kali kayak gitu, dan gue biasa kalau misalnya kayak gitu gue pergi dulu, gue keluar dari rumah dulu. Karena kalau misalnya gue stuck di rumah ujung-ujung gue bakal hadapannya sama laptop juga, gak jauh-jauh dari situ. Jadi gue biasa keluar dari rumah, gue pergi mungkin sama teman-teman gue segala macem. Dan kalau misalnya gue udah kayak udah enjoy lagi, udah kayak udah senang lagi, udah gak stuck, udah gak jenuh lagi, gue baru balik ke rumah dan gue mulai ngedit atau bikin konten baru. Jadi itu dia untuk pertanyaan-pertanyaan Doni Saka. Terus nih dia dari Raihan ini ngebahas Arsenal nih. Bang, sebagai fans Arsenal, menurut lo apa sih yang ngebuat Arsenal udah gak juara selama 14 tahun? Dan setuju gak kalau Wenger ngundurin diri dari jabatannya sebagai pelatih dan kita cari pelatih baru? Jadi yang menurut gua bikin kenapa Arsenal gak juara selama 14 tahun adalah karena kita gak mau beli striker kelas dunia. Terus juga karena itu penting banget. Ya kita kalau mau menang pertandingan harus nyetak gol. Dan siapa yang nyetak gol kalau misalnya bukan striker? Dan itu menurut gua salah satu yang kita benar-benar perlu banget benahi adalah striker. Terus setuju atau enggak kalau Wenger ngundurin diri? Menurut gue udah saatnya sih. Udah saatnya Arsenal mencoba sesuatu yang baru. Walaupun gue bisa ngelihat kayak ini kayak kasusnya sama kayak Ferguson di MU gak sih? Kalau misalnya Wenger nanti turun, karena kayak istilahnya Wenger sama Ferguson tuh udah bikin sebuah dinasti gitu loh di klub-klub ini, di United juga di Arsenal. Dan tiba-tiba mereka harus lengser, harus pindah, dan manajemennya ganti semua. Dan ini ya bisa dibilang kayak Arsenal musim pertama sama manajer baru, gue bisa ngeliat hancur sih. Kayak semuanya ganti baru, dan Wenger juga nggak sebentar gitu di Arsenal, bener-bener lama banget. Dan walaupun gue bisa ngeliat kita hancur dulu, tapi lebih baik kayak gitu daripada kita stuck nggak bisa kemana-mana. Kita bener-bener stuck di posisi keempat terus, Champions League gitu-gitu mulu, round of 16 stuck, nggak bisa melangkah lebih jauh dari itu. Menurut gue lebih baik kita hancur, tapi nanti kita bisa bangkitnya jauh lebih bagus, mungkin langsung musim kedua ketiga juara, daripada kita benar-benar stuck di posisi keempat dan gak kemana-mana. Jadi gue setuju kalau misalnya Wenger dalam waktu dekat ini mengundurkan diri atau kontraknya habis gak diperpanjang, itu gue setuju. Kita harus coba sesuatu yang baru. Terus selanjutnya dari Rafael Tekama. Halo bang, saya ada pertanyaan untuk 1000 subs. Pertama umur berapa? 21. Tinggal di mana? Kelapa Gading gue udah jawab tadi. Tempat tanggal lahir tadi gue juga jawab, di Amrik, tanggal 7 Februari 1995. Hobi gue main bola, dan pemain bola yang gue suka Ronaldo. Jadi ini semuanya udah gue jawab sih. Terus kita lanjut lagi. Rafli Andika nanya kenapa gue gak main game selain FIFA. Karena tadi gue udah jawab, karena gue emang takut waktu gue kesita di game doang. Karena FIFA sama Last of Us udah cukup menyita waktu. Belum lagi YouTubean segala macam, ngedit video segala macamnya. Dan gue kayak juga selain gue bikin konten, gue juga masih nikmatin konten dari YouTuber lain gitu loh. Gue kayak bener-bener udah gak pernah nonton TV. Bener-bener gue ya nontonnya di YouTube semuanya gitu. Dan informasi gue dapat dari YouTube. Dan itu yang bikin gue takut kalau misalnya gue ketemu game-game lagi di PS4 yang gue tahu seru sih, kayak Uncharted gitu tuh kan seru banget kan. Gue takutnya waktu gue sita banget, dan gue akhirnya kayak gak kepegang. Karena gue juga pastinya harus mikirin kuliah gue segala macam lah. Jadi untuk saat ini gue harus cukup stick to FIFA sama Last of Us dulu. Terus nah ini pertanyaan bagus nih dari Syamaitsar Al-Givari nanya, karena gol Scorpion kicknya Mkhitaryan tuh Giroud. Dan
ini gue udah sempat pernah ngadain polling di Twitter juga, di Twitter kita Cajam Official. Gue sempat tanya keren mana, dan pollingnya yang menang actually gol Giroud. Dan gue setuju banget karena selain gol Mkhitaryan itu berbau offside, Giroud tuh bener-bener gimana ya, kayak dia tuh tahu apa yang dilakukan gitu loh. Kalau Mkhitaryan bisa dibilang kayak agak-agak hoki. Ini bukannya gue ngebela Giroud karena di Arsenal ya, tapi Mkhitaryan itu bisa dibilang kayak agak hoki, dan tendangannya pun kelihatan hoki karena bolanya itu kenanya tuh nggak tepat di heelsnya dia, di tumitnya dia, dan bolanya juga kayak agak melenceng. Sedangkan kalau Giroud punya tuh bener-bener yang kayak pas, dan bahkan kena tiang dulu baru masuk. Jadi itu bener-bener bagus banget, dan itu murni onside. Jadi menurut gue bagusan gol Scorpion kicknya Giroud. Terus dari Lawrence Angelius nanya harga FIFA 17 berapa untuk PC. Gue nggak tahu, sorry, karena gue belinya untuk PS4. Tapi kayaknya kisaran 600-700 gitu deh, 600-700 ribu rupiah. Terus, nah ini juga salah satu pertanyaan yang gue suka dari Yuma Arisa nanya, kalau main bola posisinya apa dan nomor punggung kesukaannya berapa. Jadi posisi gue kalau di futsal itu, walaupun futsal kayak kalian tahu ya rotasi terus kan, tapi gue biasa depan di posisi, ya pokoknya intinya nyetak gol lah, striker lah atau apapun. Terus juga untuk sepak bola gue gak gitu suka main jadi striker, karena gue lebih suka gue jadi kreator serangan. Jadi mungkin gue lebih suka main sebagai central attacking mid di belakang striker, dan juga bukan sebagai gelandang bertahan. Jadi gelandang tengah yang tipikal menyerang itu gue lebih suka di situ, karena di situ gue kayak bisa, pandangan gue bisa luas, gue bisa nentuin gue passing kemana, gue mau alirin bola ke samping, gue mau alirin bola ke depan langsung tuh gue bisa nentuin. Dan itu gue lebih suka di situ, kayak gue bisa lebih punya impact ke pertandingan gitu loh, dibanding gue cuma jadi striker dan nunggu bola di depan. Terus mana nih? Ada Fadil Makawaru nanya posisi dan nomor punggung kesukaan gue jadi pemain bola. Oh ya, tadi nomor punggung gue belum jawab, yang Yuna Arisa. Jadi sekalian aja gue jawab di pertanyaan Fadil ini. Posisi tadi kalian udah tahu, dan nomor punggung ini 16 pastinya, kalian udah bisa lihat di jersey belakang gue ini. Dan actually kayak jersey gue semuanya nomor punggungnya 16. Ini juga ada satu jersey gue Makaminang 16, ini dia. Jadi nomor gue semuanya 17. Walaupun 16 sebenarnya bukan angka favorit gue, tapi ada artinya sebenarnya, dan mungkin kalian bisa tanya itu di Q&A selanjutnya. Terus dari Fatur Mauliano, sekarang gue jawab pertanyaan ini. Subscriber lama juga nih, gue udah tahu lama nih. Yang pertama, Bang, menurut lo Ezra Walian bakal jadi pemain Ajax senior atau enggak? Oke, gue jawabnya selanjutnya, apa nasibnya seperti Irfan Bahdim loh, sehabis dinaturalisasi terusin karir di Indonesia. Jadi Ezra Walian ini kalau nggak salah main 19 tahun ya, masih muda, dan dia punya darah Indonesia. Terus untuk jadi pemain Ajax senior, dia sekarang main di tim mudanya Ajax. Mungkin kalau misalnya dia bagus terus dan dia kayak di tangan sama pelatih yang tepat, mungkin bisa Ajax senior. Terus untuk nasibnya kalau dinaturalisasi, karena ini juga di berita sempat heboh, dia mau dinaturalisasi sama Menpora kita. Tapi untuk sampai saat ini belum ada jawaban kalau nggak salah dari dia. Sebenarnya gue lebih nyaranin atau lebih pengen lihat dia main di luar sih. Kayak mungkin kalau misalnya mau main di timnas kita, oke, kan dia punya darah Indonesia dan itu pastinya nilai tambah buat timnas kita. Tapi selain yang pertama, kalau misalnya berkarir di Indonesia dibanding lu berkarir di Belanda, di Ajax, pasti bagusan di sono. Liga kita masih belum jelas. Dan kita juga kayak itu bakal istilahnya kayak ngegeser posisi pemain-pemain muda lokal Indonesia yang benar-benar 100% darah Indonesia. Kalau misalnya kita punya pemain-pemain kayak gini naturalisasi terus, itu bakal ngegeser main-main muda kita yang emang main muda yang dari lokal gitu loh. Dan gue yakin banget sebenarnya tuh kita punya banyak banget main lokal yang ada di pelosok yang belum ditemuin, main-main muda yang bagus banget. Tapi ya tinggal masalah siapa yang mau turun ke lapangan gitu loh. Karena sejauh ini yang gue tahu pelatih yang mau turun cuma Indra Syafri waktu itu saat nyari atau mau bentuk tim buat timnas U19. Tapi setelah itu udah nggak ada. Jadi untuk Ezra Walian mungkin lebih baik main di Ajax aja. Dan untuk di timnas Indonesia gue nggak tahu, itu keputusan dia sih. Jadi tapi mungkin gue saranin untuk stay di sana aja. Karena ya bukan kita nggak perlu gitu, bukan gue sombong, tapi kita punya banyak banget pemain muda yang 100% Indonesia, dan menurut gue itu cukup, nggak perlu pemain yang naturalisasi kayak gitu-gituan. Terus untuk yang kedua pertanyaannya adalah kuliah di mana, semester berapa? Jadi gue kuliah di BINUS semester 7, gue udah jawab tadi. Dan ini kayaknya baterai gue bentar lagi sekarat nih, jadi mungkin gue pilih beberapa pertanyaan yang mana ya. Nah ini dia, dari Leo Stanley, motivasi gue untuk bikin video, tantangan tentang bikin video. Untuk motivasi mungkin
Kalau sekarang emang gue demen aja bikin konten bola segala macam, yang passion gue, jadi gue termotivasi dari situ. Terus tantangan tentang bikin video mungkin waktu sih, karena ya itu kalian tahu sendiri, gue sempat beberapa kali absen bikin video segala macam, dan itu emang waktunya yang kadang-kadang suka nggak ada. Terus suka dukanya bikin video di YouTube. Sukanya adalah gue bener-bener suka banget lihat feedback dari kalian kalau misalnya gue bikin create mode, dan gue juga kayak suka kalau misalnya kalian kasih kritik atau saran. Jadi kayak gue ya istilahnya kayak gue main FIFA dan gue main bareng teman-teman gue, dan temen gue sebanyak ribuan orang gitu loh kan, tuh seru banget. Dan bahkan gue juga bisa nanya-nanya kalian feedback segala macam, itu gue seneng banget. Dan untuk dukanya mungkin apa ya, mungkin kalau gue sakit sih, kalau gue sakit kebanyakan begadang karena bikin video, itu dukanya untuk saat ini. Dan gue bakal jawab satu lagi terakhir. Ini ada beberapa yang nanya, tapi yang pertama kali gue liat ini dari Bertrand Farel, nanya udah punya cewek atau belum. No, gue jomblo sekarang, jomblo banget. Jadi ya agak ngenes sih sekarang ya, udah mulai ngenes. Jadi itu pertanyaan terakhir yang bakal gue jawab nih, kamera gue bisa kapan aja mati. Jadi ini kayaknya masih banyak yang belum gue jawab, actually banyak banget. Jadi kalau misalnya kalian mau, gue bakal bikin part kedua. Tapi untuk saat ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat kalian udah nanya, dan untuk yang gue udah jawab, pokoknya untuk yang belum gue jawab, gue minta maaf, gue gak bisa jawab semuanya. Mungkin ntar di lain waktu gue bikin Q&A lagi. Tapi pasti untuk 1000 subscribers ini cukup sampai di sini. Semoga dengan gue bikin Q&A ini kalian udah kayak lumayan bisa mengenal gue lebih dekat, dan kayak kalian udah tau lah kayak motivasi gue bikin video apa, terus siapa gue sebenarnya gitu-gitulah. At least kayak dari 40 menit gue ngomong ini, kalian udah bisa kenal gue lah. Dan gue berharap kita bisa terus kayak gini, kita bisa kayak ngobrol-ngobrol kayak gini aja, karena gue bener suka banget ngobrol-ngobrol kayak gini sama kalian, ngeliat feedback kalian segala macam. Jadi kayak ya itu menurut gue itu life of content creator gitu, life of a YouTuber, dan itu yang gue suka. Jadi thank you banget buat yang udah nonton sampai sekarang. Kalian luar biasa, 40 menit dengerin gue ngomong kayak gini. Itu butuh sesuatu sih, lebih dari sekedar kalian ngeklik video gue. Jadi itu aja untuk video Q&A ini. Jadi gue pasti bakal bikin beberapa video lain untuk 1000 subscribers. Tunggu aja. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye.